Kemarin kita telah memperingati Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, di mana orang tua, guru, masyarakat semuanya diingatkan tentang pendidikan anak. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, maka tidak terlepas dari 3 aspek, yaitu tentang keluarganya, tentang pendidikan sekolahnya, dan tentang lingkungannya. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluhkan oleh orang tua saat ini adalah perangai anak, perilaku anak, dan bahkan sikap anak terhadap kita sebagai orang tua, terhadap dia dengan temannya, dan terhadap dia dengan masyarakat dan lingkungannya. Tiba-tiba kita melihat ada anak yang bunuh diri. Kemarin kita lihat di Bengkong, ada anak yang berani melawan dan membunuh orang tuanya. Ada anak yang mudah melakukan bullying terhadap kawan-kawannya. Maka tentunya hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita memberikan bimbingan karakter yang baik terhadap anak. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang tua menyesal di kemudian hari. Kenapa ya Allah anak saya sulit untuk dinasihatin? Kenapa ya Allah hari ini anak saya sulit untuk diberikan bimbingan? Maka sedikit coretan dari khatib, mudah-mudahan ini menjadi ketukan keras hati kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan bahkan sebagai kepala rumah tangga. Maka ada 5 aspek yang Islam telah ajarkan kepada seorang ayah dalam memberikan karakter terhadap anak. Yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya seorang ayah tidak lupa menanamkan karakter tentang keimanan, baik keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Seorang ayah mengenalkan, nak, kita semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Wallahu ja'ala lakumul arda, wallahu khalaqakumul arda jami'a. Allah lah yang menciptakan semua ini, nak. Kita semua ini adalah makhluk dan ada yang menciptakan, yaitu Allah. Supaya apa dikenalkan demikian? Supaya anak nanti dalam pertumbuhannya tidak menjadi ateis, tidak semena-mena sendiri, karena ada Allah yang mengawasinya. Ditanamkan juga akhlak-akhlak budi luhur, diceritakan seorang Nabi Muhammad SAW, supaya selalu ingat bahwa Nabi kita selalu mengajarkan yang baik. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, yang tidak kalah pentingnya setelah keimanannya terhadap Allah dan Rasulnya, seorang ayah hendaknya menanamkan karakter tentang akhlak budi pekerti. Anak ini, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana dia lihat, bagaimana dia rasakan, dan bagaimana dia dapat pelajaran. Kalau anak lebih banyak mendapatkan pelajaran dari rumah, sementara kita sibuk mencari nafkah katanya, sibuk tidak menentu. Kadang-kadang kita pergi pagi, anak belum bangun, lalu kita pulang malam, anak juga sudah larut tidur. Bagaimana kita menyisihkan waktu memberikan bimbingan kepada anak? Tidak pernah melihat ayahnya pergi ke masjid, tidak pernah melihat ayahnya membaca Al-Quran. Akhlak terhadap seorang anak ini pertama kali dia lihat adalah dari seorang ayahnya. Oh, itu bapakku yang rajin pergi ke masjid. Oh, itu bapakku yang sering membacakan Al-Quran di tengah-tengah rumah. Maka sedikit ini akan menanamkan karakter terhadap anak bahwa ayahnya ini adalah ayah yang hebat, yang selalu ketika kumandang azan dia pergi sholat, yang selalu sebelum berangkat bekerja dia bilang, nak, engkau akan bertemu dengan yang lain. Menanamkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Maka wajar hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hubungan anak terhadap kita seorang ayah ini jauh
sudah diteliti jamaah, sudah ada penemuan bahwa sekarang di kota-kota besar ini anak ini sudah tidak lagi dengar kata-kata orang tuanya, terlebih terhadap ayahnya. Karena apa? Ayahnya tidak lagi merangkulnya. Mana ayah yang dulu katanya menggendongnya, sekarang ayah pun jarang lagi bertatap muka. Duduk nak, sini saya ajarkan akhlak-akhlak yang baik. Sekarang sudah minim jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jujur atau tidak, kita akui sekarang ini dengan kesibukan yang ada sehingga kita jarang berkomunikasi dengan anak, menanamkan nilai-nilai karakter, akhlak, budi pekerti yang baik. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang ayah itu menanamkan wawasan keilmuan dan intelektual dan kecerdasannya ini. Apa? Paling dikit adalah bagaimana ayah itu bisa mengajarkan Al-Quran terhadap anaknya. Dari Al-Quran dia baca, dia tuntun artinya dan mengenalkan, nah ini artinya. Kita sekarang ini jamaah yang dimuliakan Allah, karena keterbatasan waktu kita antarkan anak itu terhadap guru mengaji. Toh demikian kita juga harus kontrol. Nah, sampai mana kamu baca Quran tadi? Sampai mana tadi apa yang disampaikan oleh guru ngajimu? Kita sebagai orang tua harus dan wajib kita mengecek, controlling kita terhadap anak itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur menanamkan bagaimana nak, nih buku bapak atau ayah sudah belikan, kamu baca. Apa yang menjadi kamu kebutuhan yang ada di sekolah, bapak belikan. Apa yang menjadi penunjang kamu dalam bimbingan belajar, ayah fasilitasi. Begitulah seorang ayah jamaah yang dimuliakan Allah, menanamkan karakter intelektual, kecerdasan, bagaimana dia nantinya akan menjadi orang yang hebat. Jangan dibiarkan jamaah. Kalaupun anak ini memang besar-besar sendiri, kadang bermain sendiri, kadang makan sendiri, ya kalau seperti itu bagaimana kita bisa mencetak generasi yang bagus? Maka anak itu banyak dominannya dalam melihat sosok seorang ayah. Kalau ayahnya mampu memberikan nilai-nilai kebaikan, maka jadi anak itu jamaah. Tapi kalau kita jujur ya bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah jarang berkomunikasi dengan anak, hanya bilang, "Bu, mana anakmu? Udah pergi mengaji, Bang. Mana anakmu sudah tidur, Bang?" Kalau demikian, maka kita mungkin harus benar-benar menjadi campur diri kita sendiri ini. Kita ini seorang ayah, bukan seorang hanya mencari nafkah saja, tapi banyak yang harus kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah yang perlu seorang ayah ditanamkan kepada seorang anak adalah aspek sosialnya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan kawan-kawan di sekelilingnya, bertemu dengan gurunya, bertemu dengan masyarakat luas. Nah, kamu harus memiliki tanggung jawab. Karena kamu sekarang sedang belajar, bapak sudah merasakan bagaimana pahitnya hidup bermasyarakat. Ada orang mencemooh, ada orang yang menggunjing, ada orang yang menyepelekan dirimu. Kamu harus kuat, nak. Begitulah seorang yang menanamkan nilai-nilai sosial. Bagaimana beradab dengan orang yang lebih tua darimu, nak? Bagaimana dengan menyayangi orang yang sebayamu, nak? Atau umurnya lebih bawah daripada dirimu, nak? Tahu anak itu bagaimana kalau lewat sama orang yang lebih tua, bagaimana menunduk, diajarkan tata krama dan sopan santun. Bagaimana dia mengucapkan kalimat-kalimat ketika berhadapan dengan orang-orang, gurunya, berhadapan dengan temannya. Maka sekarang anak ini sudah kosakatanya sudah lebih banyak, yang jelek-jelek pula yang diambilnya. Bagaimana kamu tahu kosakata itu, nak? Saya tahu dari temannya, ayah. Saya tahu dari ini. Naudzubillah min dzalik. Kebanyakan anak kita cepat sekali mengadopsi kosakata ini dari orang-orang yang di sekelilingnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Al-mar'u ala dini khalilih." Maka seseorang itu terbentuk siapa, bersama siapa dia berteman. Kalau anak kita ini banyak berteman dengan anak-anak yang nakal, maka pasti gak bisa anak kita bilang anak kita baik. Pasti akan terikut jamaah. Anak kita ini akan terbentuk di masyarakatnya lebih dominannya. Kalau masyarakatnya ini suka ngomong kotor, suka berakhlak yang tidak baik, maka anak kita akan terikut.
Maka penanaman sosial. Nah, hindari kawan-kawan yang tidak betul. Boleh berteman, tapi jaga sikap. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang ayah yang harus kita tanamkan. Yang kelima adalah hendaknya seorang ayah menanamkan hidup bersih. Hidup bersih dan sehat. Bagaimana anak itu nanti cek dengan mandinya, cek dengan rumahnya, pakaiannya, bahkan segala yang dimilikinya itu ayahlah yang bertanggung jawab tentang karakter. Bagaimana dia bisa hidup bersih dan rapi. Rambutmu sudah panjang nak, ayah yang menanamkan. Bagaimana kotak pensilmu, buku-bukumu kamu letakkan di tempatnya. Lalu bagaimana dia mandi berapa kali sehari. Ayah sebenarnya yang menanamkan itu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 5 ini mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua seorang ayah. Maka kalau belum 5 kita jalankan ini, jangan pernah menyalahkan anak. Kadang-kadang kita udah terlalu emosi, anak ini bandalnya. Pertanyaannya, sudahkah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah, menanamkan karakter-karakter, nilai-nilai kebaikan yang sudah diajarkan oleh Islam. Maka untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo mengoreksi diri saya pribadi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan Bapak semuanya. Ayo kita rangkul anak kita. Dari segi pendidikannya banyak, harus banyak ia dapat pendidikan itu di rumah. Dari segi pendidikan di rumah, di luar bersama gurunya, maka haruslah kita antarkan anak itu guru yang terbaik. Lalu juga lingkungannya kita batasi. Bagaimana ada anak-anak yang nakal, anak-anak yang perangainya kurang baik, kita juga batasi. Maka ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau keluarga yang menanamkan konsep 5 yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan ini menjadi keluarga yang selamat dari dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.